people are waking up to the fact that Europe really is in trouble. The news for Europe just keeps getting worse. In my view, we are already in a crisis mood. Our former model is over. If we follow our classical agenda, we will be out of the market. Dulu, kalau kita ngomongin kota modern, kota maju, pusatnya industri, ya siapa lagi kalau bukan Eropa, teman-teman. Ya, benua Eropa ini yang dijuluki dengan benua biru, yang memimpin peradaban teknologi, bahkan kota modern pada saat itu selain Amerika, teman-teman. Tapi, belakangan terakhir ini menurut beberapa ahli, kenapa ya Eropa kesannya seperti tertinggal dari negara Cina, teman-teman. Bahkan, gak cuma Cina aja, Eropa juga semakin tertinggal sama rival abadi mereka. Ya, Amerika, teman-teman. Kalau kita ngomongin Eropa, ini bukan satu negara, teman-teman. Inilah perkumpulan dari banyak negara seperti Jerman, Prancis, dan kawan-kawannya. Lantas kenapa Eropa sekarang seperti hilang dominasinya? Kenapa Eropa sekarang ekonominya stagnan? Yuk kita obrolin kemunduran Eropa dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Kalau kita lihat dari ekonomi dunia hari ini, ya tetap sih negara dengan ekonomi GDP terbesar dipegang Amerika, teman-teman. Ya, Amerika masih melakukan sebuah dominasi di mata uangnya, dolar. Nggak cuma dolar aja, di beberapa sektor seperti militer, Amerika juga dominasi, teman-teman. Di sektor sumber daya, karena kita masih kebanyakan masih menggunakan minyak sebagai energi yang utama, otomatis Amerika sekarang masih powerful, teman-teman. Ekonominya masih tertinggi di dunia sampai sekarang. Cuman, yang menjadi ini semakin menarik adalah Cina, teman-teman. Selama 30 tahun terakhir ini, Cina dapat bergeser dari negara yang awalnya berkembang menjadi sebuah negara maju yang bahkan hampir menyusul Amerika, teman-teman. Cina melakukan dominasinya bukan secara militer, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, Amerika menjadi negara superpower karena mereka adalah negara pemenang perang pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Wah, Cina kan korban, teman-teman. Ya, Cina mendominasi dalam sektor ekonomi dan perdagangan, teman-teman. Sektor industri, semua industri elektronik, semua yang pegang Cina, baterai yang pegang Cina, membuat Cina sekarang menjadi urutan nomor 2, teman-teman. Lantas, gimana dengan Eropa, yang dulu adalah rival abadinya Amerika? Ya, seperti Jerman dan Prancis pun saat ini per 2022 kemarin GDP-nya masih besar, teman-teman. Tapi pertumbuhannya sangat lambat, teman-teman. Kalau Amerika itu antara 3-5% pertumbuhannya sama dengan Cina. Sedangkan dua negara ini, Jerman dan Prancis, GDP-nya nggak sebesar mereka. Pertumbuhannya hanya sekitar 0,5-1% per tahunnya. Lantas kenapa sih Eropa kesannya sangat sulit untuk bersaing, sangat sulit untuk bertumbuh di akhir-akhir ini? Just take the biggest US ones over the last couple of years. If their combined value was a country, it would have the third biggest GDP in the world after the US and China. This is one of the most consequential figures in global economics, and in September, he sounded an alarm. His report warned that the US and China were innovating so expeditiously, Europe needed to invest hundreds of billions of euros extra every year to compete, possibly. Ya, penyebabnya tentu kalau kalian ketahui teknologi apa sih yang dominan 20 tahun belakang akhir-akhir ini? Apakah otomotif atau apa? Ya, tentunya adalah digitalisasi, teman-teman. Sektor elektronik menjadi faktor perkembangan dunia selama 20 tahun terakhir ini, teman-teman. Apalagi dengan adanya AI. Lantas, selama 20 tahun terakhir ini yang berkembang di sektor tersebut, menurut kalian siapa yang memimpin? Siapa negara yang memimpin industri di sektor tersebut? Siapa lagi kalau bukan Cina, teman-teman? Cina sangat kuat dan sangat dominan di sektor teknologi, elektronik, dan AI, teman-teman. Bahkan kemarin sempat heboh Cina membuat sebuah AI yang biayanya hampir berkali-kali lipat di bawah ChatGPT, teman-teman, yaitu DeepSeek.
Ya, akhirnya sekarang China melonjak menjadi nomor 2, teman-teman. Lah, gimana dengan Amerika? Kenapa Amerika masih bertahan? Karena Amerika pada dasarnya sudah kuat dari zaman dulu, sudah menguasai militer, sudah duluan dia, bahkan sektor keuangan, dolar adalah dominasi mutlak si negara adidaya ini, teman-teman. Jadi membuat Amerika ini sangat sulit dikalahkan, walaupun sektor industri sudah bergerak di bidang AI, teknologi, Amerika masih tetap berdiri kokoh, teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, beberapa perusahaan besar teknologi asalnya dari Amerika, teman-teman, seperti Microsoft, Facebook, Amazon, dan Nvidia. Beberapa perusahaan besar teknologi adanya di Amerika, teman. Bahkan AI terbesar, OpenAI, juga ada di Amerika, teman-teman. Kalau dari Eropa, apa coba? Ya, hampir nggak ada, teman-teman ya. Jadi itulah yang membuat Amerika saat ini masih nomor 1, teman-teman. Beberapa perusahaan di Amerika valuasinya bahkan lebih besar daripada suatu negara di Eropa, teman-teman. Perusahaan Eropa sekarang yang multinasional, yang internasional, yang mendunia, apa teman-teman di sektor teknologi selain otomotifnya? Mungkin Siemens apakah masih hidup? Ya masih hidup sih, tapi nggak sedominan itu, teman-teman. Dan Nokia juga seperti yang kalian ketahui, Nokia sekarang apa kabarnya, teman-teman? Eropa kehilangan momentum digitalisasinya karena terlalu nyaman sama industri lamanya, yaitu otomotif. Sementara negara lain bangun infrastruktur digital, Eropa masih sibuk mengatur regulasi industri analog. Seperti yang kalian ketahui, Eropa itu pede, teman-teman, dengan sektor yang mereka kuasai, bahkan sangat sulit dilawan oleh negara Asia ataupun Amerika, teman-teman, yaitu sektor industri analog atau otomotif, teman-teman. Dunia permesinan, dunia otomotif, Eropa juaranya, teman-teman. Asia mungkin diwakili Jepang, tapi siapa sih yang nggak tahu kalau kualitas mobil Jepang sama mobil Eropa hampir 2 kali lipat, teman-teman, bedanya gitu. Tapi sekarang apa kabar? Mobil Tiongkok membuat sebuah mobil listrik dan Eropa membuat mobil listrik, kualitasnya hampir sama dengan harga yang lebih murah. Ya, itulah yang membuat Eropa gagal dalam bersaing, teman-teman, karena sekarang industrinya sudah bergeser dari mulai yang analog menjadi sektor baterai listrik, teman-teman, atau digital. Ya, Eropa nggak pegang infrastrukturnya, Eropa belum siap. Investasi perusahaan untuk riset di bidang teknologi dan elektronik, Eropa masih belum siap, teman-teman. Volkswagen is at the center of this difficult transition. It's still Europe's biggest car maker and one of the EU's industrial engines. But it didn't prepare for an electric vehicle revolution. VW became emblematic of Germany's struggle. What VW is trying to do is close up to 3 factories. We're talking about tens of thousands potentially of job cuts. Dulu, mobil Eropa adalah menjadi sebuah simbol kemewahan dan elegan, simbol sebuah pencapaian bagi beberapa orang. Tapi sekarang, Amerika mempunyai sebuah brand dari Elon Musk, teman-teman, yaitu Tesla. Dan ada nggak cuma Tesla, China juga mempunyai BYD, teman-teman, atau BYD. Penjualannya tertinggi di dunia, teman-teman, bahkan menyalip Tesla. Eropa melalui perusahaan otomotifnya sangat sulit untuk menyaingi kedua perusahaan tersebut, karena dengan fitur yang ditawarkan, kenyamanan yang ditawarkan, kualitas yang ditawarkan, mereka kasih harga di bawah Eropa, teman-teman. Otomatis persaingannya nggak akan mudah untuk dimenangkan, teman-teman. Kalau kita bicara soal industri, ratusan tahun yang nggak siap ngadepin perubahan besar, Eropa terlalu lama bergantung pada mesin diesel dan bensin. Ketika revolusi mobil EV atau mobil elektronik, teman-teman, mereka kebablasan. Ya, karena mereka belum siap untuk membangun infrastruktur di bidang mobil listrik, teman. Mulai dari baterai sampai pengembangan aplikasinya, teman-teman, developmentnya. Masalahnya nggak cuma di teknologi aja, tapi juga manusianya. Budaya kerja Eropa cenderung santai, jam kerjanya pendek, cuti panjang, dan banyak proteksi sosial. Karena Eropa negara maju, teman-teman, mereka sangat melindungi HAM, hak asasi manusia, teman-teman. Dibanding Amerika dan Asia, produktivitas pekerja muda di Eropa itu lebih rendah, teman-teman. Banyak generasi mudanya yang justru dengan ambil resiko malah berinovasi dan lebih suka aman.
Karena sudah bertahun-tahun negara mereka nyaman, aman, tidak kekurangan apapun, semuanya ada, otomatis generasinya menjadi pemalas teman-teman. Beda sama negara di Asia teman-teman. Karena semuanya menjadi kompetitif, semuanya perang harga, sehingga menuntut masyarakatnya dan beberapa perusahaan untuk inovatif agar bisa memerankan pasar teman-teman. Akhirnya muncullah sebuah sistem kerja yang efektif dan efisien dengan harga semurah mungkin dan hasil semaksimal mungkin. Itulah filosofi Cina teman-teman. Increasing productivity is one of Draghi's solutions to this. It doesn't mean making people work harder. It means for the same amount of work, a person creates more value. Inovasi itu lahir dari kerja keras, kerja nyamanan dan hasrat buat berubah. Kalau terlalu nyaman, ya gak ada dorongan untuk berkembang. Ya seperti yang tak bilang tadi teman-teman. Benua yang dulu jadi pemimpin perubahan, sekarang malah takut berubah. Ya karena terlalu terjebak di zona nyaman teman-teman. Donald Trump waktu jadi presiden kemarin teman-teman, dia juga gak main-main. Dia juga menarik diri dari kesepakatan perdagangan internasional dan pasang tarif tinggi juga buat barang-barang di Eropa teman-teman. Eropa kehilangan pasar ekspornya teman-teman, otomatis industri manufaktur terkena pukul teman-teman. Eropa nggak siap hadapi kebijakan Amerika first melalui perang tarifnya. Ya emang agak berani juga sih Donald Trump. Jadi nggak cuma Asia aja teman, nggak cuma Cina aja yang kena, nggak cuma kita aja yang kena. Beberapa negara di Eropa juga kena dan itu lumayan tinggi teman-teman tarifnya. Di saat Amerika Serikat dan Cina perang tarif, Eropa malah jadi korban. US President Donald Trump's tariffs of 20% on all imports from the European Union mark the latest escalation in the ongoing trade war between the US and Europe. For the EU, a big net exporter to the US, this could lead to damages reaching tens of billions of euros. Dan lebih parahnya, mereka nggak punya posisi tawar kuat untuk membalas. Jadi kalau kita ngomong geopolitik dunia, itu soal tawar-menawar. Semua yang menguntungkan, apa yang menguntungkan, transaksional, kalau nggak ada barter yang sesuai, ya semuanya nggak akan dituruti teman-teman. Semuanya soal negosiasi, diplomasi soal untung dan rugi. Apa yang kamu tawarkan, apa yang aku dapatkan. Semua negosiasi diplomasi antar negara itu soal untung rugi teman-teman. Kalau kita nggak punya penawaran, kita nggak akan bisa mempunyai power untuk melakukan negosiasi. Ya seperti itulah posisinya teman-teman. Dalam hal perang tarif, negara-negara di Eropa itu adalah menjadi korban. Bahkan untuk membalas kemenangan Amerika itu kesulitan teman-teman. Apalagi bersaing melawan Cina dan Amerika. Ya sangat menjadi PR ya teman-teman. Perang Rusia dan Ukraina bikin Eropa tambah kesulitan. Selama ini Eropa tergantung banget sama gas alam di Rusia teman-teman. Begitu pasokan dihentikan, ya mereka langsung krisis dong. Karena mereka ketergantungan gas yang ada di Rusia. Begitu konflik dua negara Rusia antara Ukraina, ya otomatis dihentikan dong. Karena Eropa kebanyakan negaranya anggota NATO teman-teman. Sedangkan kayak kalian ketahui Rusia nggak pro NATO, mereka memusuhi NATO teman-teman. Jadi otomatis dihentikan tugasnya. Ya mereka pasti kelabaan dong, karena selama ini mereka menggunakan suplai gas yang ada di Rusia teman-teman. Akibatnya harga energi gas naik drastis teman-teman. Inflasi melonjak. Banyak pabrik terpaksa tutup karena biaya operasional yang membengkak. Pemerintah terpaksa keluar duit subsidi triliunan euro teman-teman, hanya untuk urusan gas yang dicabut oleh Rusia ini teman-teman. Sebenarnya Rusia berkonfliknya dengan NATO, tapi yang jadi korban utamanya bukan NATO teman-teman. Amerika dan Rusia. Jadi korbannya Eropa. Memang udah ngajarnya Amerika ini. Ya walaupun Rusia juga nggak suka-suka amat ya sama NATO, karena mereka terkesan condong ke Amerika gitu teman-teman. Tapi Amerika berperang tarif melalui bangsa-bangsa Eropa. Ya agak sulit maksudnya di Eropa ini teman-teman. Eropa akhirnya harus cari energi dari tempat lain seperti Amerika, Qatar, Norwegia, tapi harganya jauh lebih mahal teman-teman. Dampaknya ke rakyat, biaya listriknya semakin tinggi dong, harganya makin naik dan bahkan daya-belinya makin turun. Karena peperangan Ukraina dan Rusia kemarin, di Eropa ini kena dampak yang lumayan signifikan teman-teman ya. Mulai dari penarikan gas, otomatis semuanya menjadi mahal. Bukan cuma ekonomi dan energi, Eropa juga lagi hadapi krisis demografi teman-teman. Seperti populasi yang menua, angkatan kerja yang makin kecil, dan ketergantungan pada tenaga kerja imigran makin tinggi teman-teman. Akibat munculnya konflik sosial dan politik identitas. Ya mereka walaupun negara maju, mereka agak rasis teman-teman ya. Mungkin karena jumlah ras yang
mereka miliki itu nggak sebanyak kita, teman-teman. Kalau kita sukunya ada berapa, teman? Ada ratusan, ada ratusan, bahasa ada ratusan. Ya, kalau di kita ngomongin rasis itu udah lama, teman-teman ya. Kita nggak mengenal teori rasis. Tapi kalau di negara maju di Eropa, kasus rasis ini menjadi topik utama, teman, menjadi perhatian utama buat negara, teman. Karena mulai dulu rasis di Eropa ini tinggi, teman-teman. Mulai dari kulit putih dan kulit hitam, bahkan zaman dulu Nazi, orang Jerman dan Yahudi. Ya, seperti itulah, teman-teman. Dan juga nggak soal ekonomi aja, teman-teman. Bahkan nggak soal daya beli masyarakat aja yang lagi susah dan lagi menurun. Di sektor politik di Eropa sekarang juga mengalami gonjang-ganjing, teman-teman. Di beberapa negara di Eropa mulai muncul partai-partai ekstrem kanan, teman-teman. Seperti rasisme meningkat, sentimen anti imigran naik, teman-teman. Karena pekerja imigran naik, otomatis rakyatnya sentimen dong terhadap para imigran ini. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, mereka sendiri para pemudanya yang juga nggak begitu produktif, teman-teman. Ini bukan cuma masalah angka, tapi stabilitas sosial dan politik. Jadi apa kesimpulannya? Eropa sedang hadapi tekanan dari segala arah. Teknologi tertinggal, industri lama goyah, energi krisis, populasi menua, SDM makin pasif, dan tekanan geopolitik makin kuat. Kalau dulu mereka jadi motor dunia, sekarang Eropa seperti kehilangan arah. Tapi bukan berarti Eropa yang nggak bisa bangkit, teman-teman. Mereka masih punya infrastruktur yang cukup dominan dan cukup kuat, pendidikan yang bagus, dan kemampuan diplomasi yang sulit, yang solid, serta kemampuan diplomasi yang solid. Tapi ya itu tadi, harus berani berubah, harus bisa keluar dari zona nyamannya, teman-teman. Jadi Eropa itu kalau kita ibaratkan sebuah mas-mas yang sudah mampan, ya seperti itu, teman-teman. Dia malas bersaing, malas berkompetisi karena merasa dirinya berkecukupan. Akhirnya dia nggak mau pindah profesi atau mengambil tantangan yang lain karena dirasanya dia sudah kecukupan. Ini mungkin kita semua juga mengalami hal tersebut, teman-teman ya. Ada di beberapa kehidupan ini kita sangat terjebak di zona nyaman. Akhirnya membuat kita semakin sulit untuk berkompetisi, semakin malas untuk berlomba-lomba berproduktivitas. Akhirnya membuat kita stagnan dan nggak bertumbuh, teman-teman. Ya, tapi nggak semuanya harus penuh petualangan dan penuh resiko. Ada kalanya di sektor mana kita harus berkompetisi dan berkreativitas, di sektor mana kita harus bermain aman dan bermain strategi stabilitas, teman-teman. Gitu. Siapa ya yang sangka Eropa dulunya negara superpower dengan dominasi industri di sektor otomotif, bahkan beberapa di sektor fashion mereka sangat dominan. Karena pergerakan dan perkembangan zaman sudah berubah, zaman sudah beralih di sektor industri digital, teman-teman. Amerika sudah investasi di sektor teknologi dari jauh-jauh hari, teman-teman. Makanya ada beberapa perusahaan teknologi yang sampai sekarang dominasinya masih tetap dipegang Amerika, teman-teman. Perusahaan asal Amerika seperti Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, dan masih banyak lagi, teman-teman. Semua perusahaan teknologi besar sekarang masih ada di Amerika. Karena apa? Amerika, walaupun gitu-gitu, pemerintahnya juga berpikirnya jangka panjang, teman-teman. Yang membuat mereka pada saat itu membuat kebijakan menginvestasikan beberapa dana yang enggak kecil jumlahnya, teman-teman, untuk sektor digitalisasi dan teknologi yang berbasis internet, teman-teman. Ya, akhirnya siapa yang sangka dunia digital sekarang meledak, teman-teman. Akhirnya Amerika nggak goyang dengan perkembangan zaman ini, teman-teman. Lantas gimana dengan Cina? Cina melakukan dominasinya bukan di sektor perusahaan yang asal dari negara mereka, tapi sebuah industri yang pusatnya ada di mereka, sebuah tenaga kerja yang mereka sediakan semurah mungkin, dan mereka kontrol distribusi dari bahan mentah, dari pembuatan sebuah elektronik. Mereka yang kontrol, teman-teman. Kalau bikin di sini, aku ada bahan murah, SDM-nya juga murah, kamu bisa jualnya lebih murah. Otomatis Cina semakin lama karena ada perusahaan yang dari luar negeri yang invest di Cina, otomatis lama-kelamaan Cina menjadi mahir dalam urusan produksi perihal elektronik, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, semua brand-brand elektronik, brand-brand teknologi besar itu sekarang saat ini dibuat di Cina, teman. Bahkan Apple, Samsung,
semua brand harap oleh di Cina, teman-teman. Akhirnya lahirlah beberapa perusahaan besar dari Cina seperti Snapdragon, MediaTek, BYD tadi, dan handphone dari Cina juga dominasinya juga lumayan oke, teman-teman. Seperti Oppo, Huawei yang kemarin viral karena satu-satunya handphone yang bisa dilipat menjadi 3, teman-teman. Cuma Huawei. Walaupun mereka di blacklist oleh Google, di blacklist oleh Android, Huawei nggak pantang menyerah, teman. Mereka nggak tumbang karena itu menunjukkan dominasi perusahaan Cina itu cukup kuat, teman-teman. Menurut kalian gimana tentang Eropa ini? Apakah negara maju sebuah kelemahan membuat rakyatnya enggan untuk berkompetisi dan berkembang, sehingga rakyatnya malah untuk melakukan inovasi? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan bye-bye.